hadir dan menjelma dalam kehidupan kita, maka saat itulah Ramadan hadir menjadi penerang dan penyejuk bagi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka dalam sebuah acara penyejuk hati di Puja TV. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui berdasarkan sunnah daripada Rasulullah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang kita pelajari dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, terutama dari kitab Al-Quranul Karim. Bulan yang begitu sangat memberikan makna dan mukjizat untuk kita. Sebagaimana Al-Quran hadir ke depan kita untuk memberikan mukjizat, begitupun pula Ramadan hadir. Quran telah menjelaskan banyak hal, di mana pertemuan kita hari ini akan membahas ketika Al-Quran berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang dan hadir sebagai suatu yang mencerahkan hati kita, mengisi relung jiwa kita. Sebagaimana sebelumnya dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memberikan ancaman kepada kita yang banyak melakukan dosa. Ada banyak hal yang memberi ketakutan kepada kita. Sementara Rasulullah hadir sebagai basyirah wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar takut. Ada kabar ketakutan yang Rasulullah berikan di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia, di mana Allah menjanjikan kepada kita banyak hal di dalam Al-Quran, termasuk azab yang muncul apabila kita tidak melaksanakan perintah dari Allah Ta'ala. Azab ini akan datang dan hadir bersama kita sebagai api dalam neraka. Dan apabila azab ini telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita, maka saat itulah Ramadan hadir menjadi penerang dan penyejuk bagi diri kita, dan juga menjadi wujud daripada kedamaian yang hadir di dalam kehidupan kita. Ramadan akan tiba dan hadir dalam kehidupan kita dengan wujud nyata sebagai sesuatu yang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ramadan hadir dan tiba sebagai bentuk daripada penyejuk hati yang hari ini sama-sama kita rasakan, sama-sama kita nikmati dalam siaran Puja TV. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada rantaian dan rentetan daripada ayat-ayat yang bercerita tentang Ramadan. Dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185, terpotong dengan 186 yang bercerita tentang keajaiban doa, dan dilanjutkan dengan ayat 187. Kita ketahui ayat tentang Ramadan ini hadir dan dibacakan kepada kita umat Nabi Muhammad oleh Rasulullah saat beliau sudah berada di Madinah. Karena disepakati para ulama, surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah. Sehingga ayat 183 turun ketika Rasulullah sudah dalam keadaan aman, para kaum muslimin sudah mengenal siapa itu Tuhan, sehingga mereka saat berada di Madinah sudah paham tentang makna dan tata cara berpuasa. Para ulama sepakat bahwa Ramadan diwajibkan berpuasa pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Puasa diwajibkan secara bertahap atau sekaligus. Di sini ada khilafiyah pendapat para ulama.
Ada ulama yang berpendapat bahwa puasa Ramadan diwajibkan secara bertahap. Hal ini didasari dan dimaknai dari ayat 185, yaitu pertama di situ dijelaskan, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya dan berada di bulan itu, bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Akan tetapi kewajiban ini disebutkan ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Dan para ulama begitu membaca ayyaman sebagai jamak daripada yaumun, maka mereka menganggap bahwa pada tahap pertama hanya 3 hari diwajibkan berpuasa. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kewajiban berpuasa langsung diwajibkan 1 bulan penuh. Kenapa? Karena penjelasan dari orang yang berada di negerinya sampai orang yang sakit atau dalam perjalanan dijelaskan dalam 1 ayat. Dan ini akan sangat sulit implementasinya bagi orang yang berada ataupun diwajibkan secara bertahap. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mungkin sebelumnya pernah berpuasa sunnah. Jadi pada tahap tahun kedua hijrah ini, disinilah pertama kewajiban berpuasa. Bukanlah dasar bahwa ini pertama Rasulullah berpuasa. Karena kenapa? Ayat ini menjelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini pernah diwajibkan pada kaum-kaum nabi sebelumnya. Dan Rasulullah pernah mengikuti tata cara puasa sebelumnya, dan beliau pernah berpuasa sunnah di awal kenabian. Pada saat ayat 183 diturunkan, di saat itu kita dipanggil dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Di saat ini setelah panggilan mesra ini datang dari Allah, maka kita tidak lagi memikirkan siapa yang mewajibkan dan atas dasar apa ini diwajibkan. Saat itu para sahabat menerima dengan tenang hati, karena sudah dijelaskan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kamu. Dan juga Allah menjelaskan di dalam ayat 183 ini, bahwa orang yang berpuasa diberikan fasilitas, diberikan kelebihan, diberikan fadilah berupa syurga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Para sahabat yang diperintahkan berpuasa dengan ayat 183 kembali ditenangkan dengan ayat 184, bahwa berpuasa bukanlah diwajibkan sepanjang tahun. Puasa bukanlah diwajibkan selama 365 hari. Puasa bukan diwajibkan selama 12 bulan. Akan tetapi puasa itu hanya dilakukan selama ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Beberapa hari ini pun masih banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Fa in kana minkum maridan aw ala safarin, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar. Allah mengizinkan kita untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan di hari yang lain. Para sahabat kembali ditenangkan dengan ayat ini. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, dan Allah tidaklah sekali-kali mengharapkan kesukaran kepadamu. Di akhir ayat kita diperintahkan untuk bertakbir dan bersyukur kepada Allah sebagai atas karunia Allah kepada kita telah diwajibkan berpuasa dan diberikan kemudahan dengan berpuasa. Di ayat 186 Allah memotong perjalanan ini. Setelah sebelumnya di ayat 185 Allah kembali menegaskan, setelah tadi jelaskan berpuasa adalah baik, di 185 ditegaskan kembali bahwa begitu banyak keistimewaan dalam bulan Ramadan. Pun di 185 Allah kembali mengulang untuk menegaskan bahwa apabila di antara kamu ada yang sakit dan ada yang berada dalam perjalanan, maka Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Dan di akhir 185 inilah diakhiri dengan takbir dan bersyukur.
Sedangkan 184 ditutup dengan pernyataan Allah, berpuasa adalah baik bagimu. Ayat selanjutnya 186, Allah menjelaskan tentang proses pertanyaan para sahabat yang bertanya, di manakah Tuhan kita wahai Muhammad? Apakah dia dekat atau jauh? Kalau dekat kami akan berbisik kepadanya, tapi bila jauh kami akan memanggilnya dengan suara keras. Maka saat itu di 186 Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang di manakah aku, katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. Dan di ayat yang menjelaskan tentang doa, bahwa dia berada di sisipan ayat-ayat puasa, di sini bermakna dan bermaksud bahwa doa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kita yang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat 187 menjelaskan tentang izin untuk berhubungan dengan istri kita di malam bulan Ramadan. Ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan syam. Syam diulang sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Dan semua bermakna puasa. Sedangkan kata-kata saum ada juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi kebanyakan bermakna diam atau menahan diri. Sebagaimana dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 26, aku bernazar berpuasa, sauman, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Berbicara dengan seorang manusia, dia berdiam diri, Siti Maryam, disebut saum. Makanya kata-kata saum pada logat berarti diam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita menjalankan ibadah syam atau saum, berarti kita juga menahan diri, berdiam diri. Sebagaimana kalau kata orang Arab, apabila ada kuda yang berhenti berjalan, maka dia disebutkan faras saim. Kuda itu sedang saim, sedang berpuasa. Karena makna dasar daripada syam atau saum adalah berdiam diri. Kebijakan pemerintah yang kemarin membuat kita berdiam diri di rumah saja. Sehingga laki-laki menjadi bergelar DRS di rumah saja, yang perempuan bergelar DRA di rumah aja. Tapi kebijakan pemerintah ini juga selaras dengan saum atau syam yang kita lakukan. Syam atau saum yang kita lakukan adalah manifestasi dari puasa, menahan diri yang diajarkan Allah dalam rentetan Al-Baqarah 183 sampai 187. Bila kita memahami saat Al-Quran berbicara tentang Ramadan dan apa ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Ramadan, maka kita bisa mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada ibadah puasa ini. Kaum sufi atau kaum bertasawuf, mereka bahkan menjalankan puasa secara hakikat. Puasa secara hakikat adalah dijalankan dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga melakukan perbuatan dosa. Kalau kita bisa menahan diri seperti ini, maka insya Allah kita pun bisa menjaga hati agar tertuju kepada Allah. Dan inilah yang Allah akan balas, as-saumu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzibih, aku akan membalasnya. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Semoga menginspirasi kita. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.